aktif dalam program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25020411014. Di sini saya akan menunaikan tugas saya dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, yang mana di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa kekaisaran Mongol, lebih tepatnya pada masa pasca Genghis Khan wafat. Juga saya akan menjelaskan mengenai pengaruhnya terhadap perkembangan Islam. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang, yaitu pada saat keadaan Mongol setelah wafatnya Genghis Khan, yaitu pada tahun 1227 Masehi. Setelah Genghis Khan wafat, kekaisaran Mongol dibagi menjadi 4 wilayah besar atau disebut dengan istilah ulus yang dipimpin oleh anak cucunya. Yaitu yang pertama Khanat Besar atau Yuan dengan nama Yuan di Tiongkok yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Kemudian yang kedua itu Ilkhanat Persia yang dipimpin oleh Hulagu Khan dan keturunan-keturunannya. Yang ketiga itu Khanat Chagatai, itu berada di Asia Tengah. Dan yang ketiga itu yang keempat itu Khanat Golden Horde atau Kipachak, mencakup Rusia dan stepa utara laut Kaspia. Dari keempat bagian ini, yang paling kuat pengaruhnya terhadap Islam adalah Ilkhanat Persia dan Golden Horde. Yang kedua itu adalah kontak awal Mongol dengan dunia Islam. Sebelum masuk Islam, bangsa-bangsa Mongol dikenal dengan kebrutalannya terhadap kota-kota Muslim. Bisa kita lihat contoh-contohnya, yaitu di penaklukan Bukhara dan Samarkand, yaitu pada tahun 1220 Masehi, penyerbuan Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 yang mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah klasik. Meskipun awalnya merupakan bencana besar, penaklukan Mongol justru membuka jalan bagi kebangkitan kembali peradaban Islam di bawah rezim baru. Yang ketiga, proses Islamisasi bangsa Mongol. Islamisasi Mongol tidak terjadi sekaligus, tetapi melalui 3 pusat penting, yaitu yang pertama di pusat Ilkhanat Persia, yaitu pada tahun 1256 sampai 1330. Ilkhanat awalnya anti-Islam karena ia dipimpin oleh Hulagu Khan bersama Hulagu Khan, yang mana Hulagu Khan sendiri itu beragama Buddha. Namun cucunya Ghaza Khan yang memerintah pada tahun 1295 sampai 1304 masuk Islam secara resmi. Adapun kebijakan-kebijakan Ghaza Khan yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama menjadikan Islam sebagai agama negara Ilkhanat. Yang kedua, memulihkan lembaga wakaf, masjid, dan pengadilan syariah. Yang ketiga, mendorong pembangunan kota, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menghapus pajak yang membebani rakyat muslim. Adapun penerusnya seperti Al-Jaitu yang akhirnya menjadi Syiah, juga memperkuat tradisi ilmiah dan administrasi Islam. Dan adapun hasilnya, Persia yang awalnya itu merupakan negara Buddha pada saat dipimpin oleh Hulagu Khan, itu menjadi wilayah Islam penting maju pada abad ke-13 sampai 14. Kemudian yang kedua itu pusat yang kedua itu ada di Golden Horde atau di Kipchak. Islamisasi di Khanat ini terjadi lebih cepat dibanding Ilkhanat, yaitu pada saat Tokhta Khan dan terutama Uzbek Khan memerintah pada tahun 1313 hingga 1341 Masehi. Dan adapun kebijakan-kebijakan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Islam sebagai agama resmi Golden Horde. Kemudian yang kedua, mendirikan pusat keilmuan Islam di Sarai. Dan yang ketiga, mengembangkan hubungan diplomatik dengan Mamluk Mesir. Adapun hasilnya, Islam menyebar secara luas ke wilayah Rusia Selatan, Crimea, dan stepa Eurasia. Dan yang pusat ketiga atau pusat yang terakhir yaitu Khanat Chagatai. Islamisasi Khanat Chagatai itu awalnya lambat dalam menerima Islam,
Akan tetapi pada masa Tarmashirin, yaitu pada abad ke-14, banyak elit Mongol yang memeluk Islam. Hasilnya, Islam menguat di Transoksiana atau Asia Tengah, melahirkan dan juga melahirkan ulama besar seperti Bahauddin Naqsyabandi. Dan yang keempat, pengaruh Mongol terhadap peradaban Islam. Meskipun awalnya destruktif, Mongol kemudian menjadi pelindung dan penyebar Islam. Dampaknya sangat besar, yaitu seperti integrasi jalur perdagangan, yaitu jalur perdagangan Pax Mongolica. Itu menciptakan stabilitas dari Tiongkok hingga Timur Tengah. Yang kedua, memungkinkan penyebaran Islam, memungkinkan penyebaran ulama, pedagang, dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, membangun penyebaran Islam ke Asia Tengah, India, dan Rusia. Kemudian pengaruh yang kedua itu pusat ilmu baru bangkit. Setelah Baghdad runtuh, pusat keilmuan Islam itu berpindah ke Tabriz, Maraga seperti observatium besar buatan Nasaruddin Al-Tusi, Isfahan, Sarai, dan Samarkandi. Kemudian berkembang di bawah Timur Leste. Pengaruh yang ketiga yaitu adopsi administrasi dan budaya Islam. Kekaisaran Mongol pada masa itu mengadopsi yang pertama sistem pajak Islam, birokrasi Persia, hukum syariah dalam pemerintahan, dan yang terakhir seni dan arsitektur Islam seperti masjid, madrasah, dan taman. Dalam hal budaya, perpaduan Mongol dan Persia menghasilkan gaya seni baru yang sangat mempengaruhi dunia Islam. Dan pengaruh yang keempat itu penyebaran Islam ke wilayah baru. Bangsa Mongol memberi kontribusi besar pada penyebaran Islam, yaitu di Rusia Selatan, kemudian di Crimea, di Asia Tengah, di Xinjiang, dan di Anatolia. Adapun yang di Anatolia itu melalui migrasi suku-suku Turki yang dibawa Mongol, yang kemudian memunculkan Kesultanan Utsmani. Jadi bisa disebut kekaisaran Mongol, Islamisasi kekaisaran Mongol itu memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam. Seperti contohnya, Mongol itu merupakan cikal bakal munculnya kekaisaran Utsmani. Terus yang terakhir itu peran penting konversi Mongol terhadap Islam. Konversi bangsa Mongol memiliki implikasi yang luas. Seperti yang pertama, mengubah geopolitik Eurasia. Islam menjadi kekuatan dominan di wilayah yang sebelumnya non-Muslim. Yang kedua, menyelamatkan peradaban Islam pasca keruntuhan Baghdad. Yang ketiga, bersinergi dengan budaya Persia, yang mana itu menghasilkan periode renaissance intelektual di timur. Dan yang terakhir atau yang keempat, menjadi jembatan budaya antara Islam, Tiongkok, India, dan Eropa. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya ceritakan atau sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.